Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Sekarang kita mau membahas kembali tentang sejarah dan kondisi terkini pabrik Guta Perca yang pernah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan membahas sejarah berdirinya pabrik ini hingga menghasilkan komoditi yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Walaupun mengalami pasang surut, bahkan pada tahun 1947, pabrik ini pernah dibakar oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, akan tetapi hingga sekarang masih kokoh berdiri, dan masih berproduksi. Namun, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, segera subscribe sekarang juga, dan nyalakan tanda loncengnya, karena akan ada informasi-informasi menarik lainnya. Sebuah pabrik tua di Desa Cipetir, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pernah menjadi sorotan dunia pada tahun 1800-an. Hal ini lantaran pabrik tersebut memiliki komoditas yang diketahui cukup berpengaruh di dunia, yang bernama pohon Guta Perca. Pohon tersebut menghasilkan produk dari getahnya, yang disebut sebagai salah satu bahan paling banyak digunakan, di masa revolusi industri hingga Perang Dunia saat itu. Bahkan, harga daun Guta Perca disebut memiliki harga yang fantastis, hingga mencapai Rp3.500.000, jika dijual untuk keperluan industri. Saat itu seorang ahli bedah asal Britania Raya, menemukan fakta bahwa, senyawa getahnya mengandung unsur termoplastik alami yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk medis dan perabot rumah tangga, yaitu sebagai bahan pembuatan botol, ember, teko serta pernak-pernik perhiasan. Untuk industri medis, getah dan daun Guta Perca banyak digunakan sebagai gips untuk patah tulang, hingga bahan gigi palsu untuk dunia kedokteran gigi. Salah satu yang menggemparkan dunia adalah pengiriman secara besar-besaran getah Guta Perca ke daratan Inggris. Untuk kebutuhan industri pelapis kabel telegraf, pemerintah kolonial Belanda sempat mengirim ke Inggris hingga 16 juta kilogram, untuk melapisi kabel yang membelah samudera dan menghubungkan hampir seluruh benua di dunia, dengan teknologi telegraf pada akhir abad 19. Tak sampai di situ, pada abad ke-20, pengirimannya kembali dinaikkan hingga total mencapai 88 juta kilogram Guta Perca, untuk kebutuhan tambahan kabel komunikasi sepanjang 200.000 mil pada saat itu. Sebagai bahan dengan fungsi yang cukup beragam, Guta Perca memiliki tekstur yang unik. Biasanya saat barang jadi dari pabrik, teksturnya akan menjadi elastis layaknya karet, dan saat sudah dingin akan makin mengeras. Dari situ permintaannya pun terus meningkat, hingga pemerintah kolonial Belanda membuat dan membangun pabrik pengolahannya di Cipetir, Kecamatan Sukabumi, Jawa Barat, pada tahun 1885. Sebelumnya pohon Guta Perca juga ditanam pemerintah kolonial Belanda di sejumlah pulau di Indonesia, dan di daratan Malaysia hingga Singapura, namun eksistensinya perlahan kian pudar, setelah dunia mulai menemukan alternatif bahan lain yang lebih murah, yakni getah karet di awal tahun 1900-an, maka pabrik Guta Perca Cipetir pun berhenti beroperasi di tahun 1921. Saat ini pabrik Guta Perca di Desa Cipetir, Sukabumi ini, masih beroperasi dengan merek dagang Cipetir. Biasanya kegiatan produksi hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun, mengingat kian menurunnya permintaan. Adapun negara yang masih memesan produk dari pabrik ini antara lain, negara Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Saat ini, produksi pabrik tersebut masih menggunakan sistem seperti di masa lalu, yaitu dengan cara daun Guta Perca mulanya digiling menggunakan batu bundar besar, yang didatangkan langsung dari Italia. Saat ini terdapat 5 batu penggiling di pabrik Cipetir, namun yang masih difungsikan hanya 1 atau 2 saja.
Dari 1 ton daun guta perca dapat menghasilkan 13 kg produk jadi. Setelah penggilingan, daun guta perca yang sudah halus, kemudian direbus dan diekstraksi sehingga menjadi getah. Getah tersebut kemudian dipanaskan dengan suhu tinggi, sehingga membentuk cairan kental. Cairan getah tersebut kemudian dapat dibentuk apapun selama masih panas. Ketika dingin, getah karet panas tersebut akan mengeras seperti plastik, kokoh yang bisa dibuat menjadi berbagai macam bentuk. Lokasi pabrik guta perca ini sering dikunjungi oleh para pelajar maupun mahasiswa untuk melakukan studi di sini. Selain itu, tempat ini juga sering dikunjungi oleh para pecinta sejarah, baik perorangan maupun komunitas, serta banyak pula para YouTuber dan para konten kreator yang melakukan aktivitas pembuatan konten dengan berbagai macam tema. Beginilah kondisi pabrik guta perca Cipetir sekarang. Semua bagian utama pada pabrik ini telah direkam dan ditampilkan dalam tayangan video ini. Selamat menonton!